Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk berjumpa kali ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana Dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Autri Ganawirian SPD MPD selaku dosen pengganti mata pelajaran retorika dan para teman-teman sekalian. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang bertemakan hukum campur tangan ayah dan saudara dalam mahar wanita. Seperti yang kita ketahui, mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, seorang ayah tidak boleh ikut campur dalam mahar putrinya. Demikian juga seorang saudara dalam mahar saudarinya, kecuali bila si putri atau saudarinya itu memberikan persetujuan dari lubuk hatinya. Adapun orang yang memang tidak memiliki rasa malu atau tidak memiliki rasa takut sedikit pun, lalu ia mengambil harta milik putri maupun saudarinya, maka hukumnya adalah haram. Mengambil harta dengan mengandalkan kekuasaan dan kemampuan mengintimidasi adalah haram sekali. Dalilnya adalah sebagai naas dari kitabullah dan sunnah Nabi yang melarang mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hati pemiliknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dalam khutbatul wada, Nabi SAW mengumumkan bahwa harta dan kehormatan kaum muslimin haram untuk diusik. Seseorang diharamkan mengambil harta saudarinya kecuali dengan kerelaan hati pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala juga bersabda dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 4 yang artinya adalah, "Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka. Sementara bila si istri memberikan kelonggaran dan toleransi dengan hanya menerima sebagian mahar saja, misalnya, haruslah dengan kerelaan hatinya, yakni harus betul-betul rela. Dalam hal ini, suami sekalipun tidak memiliki dispensasi, juga ayah, saudara maupun itu kesemuanya dalam hal ini sama saja, yakni tidak boleh turut campur atau mengambil mahar tersebut. Sementara yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang bercita-cita rendah lagi tamak hati dengan mengambil mahar-mahar milik saudari ataupun kerabatnya, itu jelas perbuatan haram menurut syariat. Itu menunjukkan betapa kerdilnya jiwa dan betapa dirinya merasa kosong dari kehormatan sehingga pemiliknya menjadi hina dina. Mereka telah memakan uang haram dan batil. Mereka selalu memberitahukan sendiri bahwa hati mereka itu keras. Karena wanita adalah makhluk yang lemah jiwa dan akalnya, maka syogianya ayahnya menjaga jangan sampai perasaannya terusi atau hatinya terluka. Karena ia akan keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya, ia akan pindah dari keluarganya menuju keluarga suaminya. Saat pertama kali pindah, bisa jadi perasaannya masih sungkan. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kondisi hatinya dengan memberikan hak menerima mahar sebagai kompensasi dari kenikmatan yang dia akan berikan kepada suaminya. Di samping si suami juga akan memberikan kenikmatan buat dirinya. Itu sungguh merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita yang lemah.
Orang yang bercita-cita tinggi pasti akan mengikuti ajaran rohnya. Hati mereka yang penuh kemuliaan tentu akan mendorongnya untuk memberikan tambahan finansial kepada istrinya selain dari mahar yang telah ia berikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya, juga merupakan kompensasi karena wanita yang akan lebih banyak tinggal di dalam rumah dan berkonsentrasi penuh dalam rumah tangga. Itu juga rahmat lain yang Allah berikan kepada wanita. Kesimpulannya, mahar seorang wanita itu haram untuk dimakan orang lain, bahkan dianggap harta rendah, hina, kecuali. Sekian pidato saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi